Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Oke teman-teman, sedikit curhat ya. Pernah merasakan gak kayak gini? Sudah nyukur maksimal, perasaan kita udah nyukur tuh dengan segala teknik dikeluarin, dengan segala ilmu kita dikeluarin, dengan segala kemampuan pokoknya dimaksimalin, cuman hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Pernah nggak kayak gitu teman-teman? Ya sama, kalau misalnya kayak gitu saya juga udah nyukur bertahun-tahun, masih tetap kadang-kadang nggak puas dengan hasil yang saya buat kayak gitu ya teman-teman. Penyebabnya apa? Oke, kita akan bahas di video kali ini, jadi pastikan teman-teman saksikan videonya sampai selesai, karena di sini akan saya bahas kenapa tukang cukur menemukan titik jenuh, kenapa cukuran kita kadang-kadang jelek, kenapa kok merasa sudah maksimal ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Oke, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang sekarang lagi mencari perawatan potong rambut yang recommended dari saya Dani Rumbara, saya udah cantumkan linknya di deskripsi, teman-teman tinggal klik ya, nanti dapat barangnya, langsung order aja, nanti Babang Kurir akan nganter sampai ke rumah ya. Jadi yang di deskripsi itu adalah toko online punya saya ya, cuman ngelink ke aplikasi Shopee sana. Jadi teman-teman itu berisi barang-barang rekomendasi dari saya Dani Rumbara kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal pesan aja. Jadi barang-barangnya udah saya pilihkan, tinggal teman-teman klik order dan langsung di order saja, langsung dibayar ya. Jadi nanti akan langsung dipesan, maksudnya nanti akan ada yang nganter kurir sampai ke rumah. Oke. Lanjut ke topik. Jadi bagaimana, kenapa kok bisa kayak gitu? Padahal mungkin di sini udah ada beberapa teman pemula yang nyukurnya mungkin udah setahun, udah ada 2 tahun, mungkin minimal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu ya. Tapi hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan, dan itu sering sekali terjadi. Oke. Poin yang pertama, kenapa bisa gitu Bang Dani? Ya jadi pengalaman saya pribadi nih ya. Yang pertama-tama adalah dari kondisi rambut yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gini logikanya seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat-lihat di postingan di Instagram atau misalnya di YouTube, orang-orang tuh posting tuh hasil pasti ya, mereka yang terbaik. Jarang mereka posting hasil yang mungkin cukuran-cukuran jelek, itu masih jarang banget ya kayak gitu. Oke, di video kali ini saya termasuk memperlihatkan tipe rambut yang memang serba salah sebenarnya kayak gini ya. Paling kita dibikin potongan low kalau misalnya kayak gini. Jadi kadang-kadang kita harus terlalu memaksakan diri kita untuk membuat hasil cukuran yang pingin bagus banget menurut kita pribadi ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita sempat kecewa juga, kita kadang-kadang sempat merasa kok gini cukurannya ya, kok nggak sesuai dengan harapan kayak gitu. Itu adalah hal yang wajar teman-teman ya, karena kenapa, logikanya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman berkeinginan untuk mencukur dengan bentuk kepala yang bagus, atau misalnya rambut yang nurut gitu ya, jangan berharap, dan jangan berharap seperti itu, jangan bermimpi juga, karena memang kontur kepala dan jenis rambut itu ada berbagai macam, mungkin beratus bahkan berpuluh, bahkan beratus, mungkin berpuluh-puluh lah ya, berpuluh-puluh kepala yang kita temukan itu berbeda-beda. Jadi jangan berharap akan nyukur selalu enak kayak gitu ya. Nyukur selalu enak, mungkin gradasinya selalu halus, selalu ngeblur, selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan gambar-gambar, enggak kayak gitu ya. Kita di lapangan harus bisa lebih logis dalam menerima kenyataan atau hasil yang udah kita buat kayak gitu ya. Termasuk ke dalam cukuran ya. Oke, logikanya kayak gini. Seorang pelukis gitu, nggak selamanya lukisan yang berhasil dia jual adalah lukisan yang nggak mungkin semua lukisannya dia jual, tapi dia memilih untuk menjual lukisan terbaik kayak gitu. Seperti halnya kita postingan di Instagram atau misalnya di sosial media atau misalnya di YouTube. Mereka sebagian orang nggak mungkin untuk menampilkan hasil potongan yang acak-acakan, atau misalnya nggak sesuai dengan keinginan mereka, atau misalnya nggak sesuai dengan standar kayak gitu ya. Mereka pasti memfilter cukuran yang ditampilkan adalah cukuran-cukuran terbaik kayak gitu. Dan itu adalah hal yang lumrah di sosial media, dan itu ngaruh ke kita. Kalau misalnya kita nonton, anjir cukurannya bagus nih, gradasinya ngeblur banget gitu, sempurna banget, garisnya ngehilang, atau misalnya blurry-nya parah banget gitu kan, terus lagi sangat halus, stylingnya bagus gitu kan. Jangan melihat dari sudut yang bagusnya saja. Teman-teman harus melihat di belakang layarnya. Mereka juga mungkin untuk dapat hasil cukuran kayak gitu mungkin dari 10 orang yang datang ke tempat cukur, mungkin hanya 1 apa 2 yang mereka posting kayak gitu.
Ya nggak semuanya akan mereka posting, nggak kayak gitu. Termasuk cukuran saya kali ini ya. Dan saya juga nggak merasa bahwa cukuran saya bisa bagus terus, enggak. Cukuran saya bisa maksimal terus, enggak. Dan saya juga manusia biasa dan saya nggak merasa pintar juga dalam cukur. Dan saya pun sampai saat ini masih terus belajar. Kayak gitu teman-temannya. Jadi logikanya seperti itu. Yang pertama kondisi rambut, kedua adalah bentuk kepala yang tidak apa kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Ternyata datang ke customer seperti ini. Logisnya gini, teman-teman pada saat belajar akan diberikan mungkin bentuk kepala yang bagus. Teman-teman pada saat kursus aja, kursus mungkin bisa terbatas ya. Mungkin kurang dari 30 kepala pada saat kursus ya. Mungkin bisa 50 kepala, oke. Tergantung di mana teman-teman kursus. Tapi katakanlah kalau misalnya kita taruhlah rata-rata di kursusan itu teman-teman mencukur 20 kepala. Apakah 20 kepala bisa mewakili untuk semua jenis rambut dan bentuk kepalanya? Enggak, saya bilang. Dan di lapangan teman-teman akan menemukan berbagai macam jenis rambut, berbagai macam bentuk kepala yang nggak ditemukan di kursusan kayak gitu. Makanya teman-teman yang kursus dengan saya kasih tahu ini dari awal dan termasuk kepada teman-teman sekarang. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi setelah kursus itu saya langsung jago nyukur, enggak. Makanya saya bilang di sini saya buka-bukaan aja sama teman-teman ya. Kalau misalnya kursus tuh pasti bisa kata saya. Cuman belum tentu mahir, karena mahir teman-teman menemukan di lapangan kalau mahir ya. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya adalah tergantung peralatan yang dipakai ya. Katakanlah kalau kita seorang seniman raut itu yang membuat kerajinan dari kayu. Dia memakai beberapa jenis pisau untuk membuat hasil karya. Dia ada pisau yang kecil, ada pisau yang gede, ada pisau yang ujungnya runcing, ada yang agak sedikit ngelekuk, atau misalnya ada yang pendek, ada yang panjang. Dan termasuk cukur juga seperti itu. Teman-teman perlu memakai yang namanya trimmer, clipper juga mungkin ada 2 atau 3 biji, terus lagi ada razor, ada apa. Fungsinya adalah untuk membentuk suatu karya seni sehingga menghasilkan sebuah karya yang sesuai dengan keinginan, kayak gitu ya. Minimal sesuai dengan standar. Jangan berharap hasil bagus kalau misalnya hanya mengandalkan satu mesin, atau misalnya mesin dengan gunting aja 2 sudah gitu ya. Tanpa pakai trimmer atau misalnya tanpa pakai ukuran kayak gitu ya, tanpa pakai ukuran, nggak disusun, nggak digradasi, jangan berharap hasilnya bisa maksimal kayak gitu. Dan itu harus ditanamkan kepada benak teman-teman pemula. Jadi jangan berekspektasi, kalau bukannya berarti jangan berekspektasi, bukan ya. Jadi logikanya harus masuk dari sekarang. Nah, kenapa saya menganjurkan bertemu offline dengan saya? Bang, kalau misalnya kursus online bisa nggak? Bisa, saya bilang. Cuman tatap muka seperti ini, kita akan ngobrol tatap muka, saya lebih kepada mindset kalau misalnya ketemu ya. Kursusan di luar sana juga banyak yang mengajarkan teknik sama dengan tekniknya. Teknik mah bertebaran, saya bilang. Teknik mah banyak. Teknik itu banyak diajarkan. Di YouTube juga banyak yang memberikan tutorial bahkan lebih detail dari saya gitu ya. Lebih detail dari saya, lebih maksimal dari saya, lebih bagus dari saya pengajarannya. Cuman kalau saya lebih kepada mindset dan pola pikir teman-teman pemula, biar bisa bertahan. Jadi bukan nyukur tuh bukan hanya bertahan 1-2 bulan gitu ya, 1-2 hari, 1-2 minggu. Jadi pinginnya saya tuh teman-teman tuh jadi tukang cukur terus berkembang gitu ya, terus berkembang dengan intinya saya akan kasih rumus, jadi teman-teman yang bisa mengembangkan. Jadi saya nggak kasih langsung kayak gini harus gini, enggak. Ya, kalau di kursusan saya itu enggak seperti itu. Jadi kursus privat bareng saya, teman-teman akan diberikan yang namanya metode khusus supaya teman-teman tuh bisa berkembang. Logikanya saya kasih, kalau misalnya di matematika itu rumus Pitagorasnya saya kasih nih. Jadi teman-teman kalau 1+1 sama dengan 2, 1+1 sama dengan 3, 1+2 sama dengan 3, mungkin bisa 2+1 atau misalnya gimana. Jadi nggak ada patokan khusus untuk membuat potongan rambut yang saya bilang. Gimana nyamannya aja gitu ya. Jadi nggak menerapkan, cuman saya kasih nih rumusnya nih seperti ini, sok silakan kembangkan. Tapi hasilnya akan seperti ini nanti, terserah jalannya seperti apa. Gambarnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya menganjurkan offline ketemu dengan saya, bukan berarti tidak bisa online, bisa. Kecuali kalau misalnya mendesak dengan jarak yang mungkin jauh gitu ya. Boleh dipaksakan online nggak masalah, cuman dengan konsekuensi yang kita sepakati, jadi jangan sampai ada kekecewaan kayak gitu. Maaf, ini bukan promosi kursus ya, cuman saya sedikit ngebuka tentang kenapa harus teman-teman kursus private atau misalnya tatap muka langsung dengan saya. Jadi jangan memaksakan, kalau nggak bisa ketemu, video-video saya udah lebih dari cukup kata saya, dan misalnya dibantu dengan tutorial dari barber yang lain. Teman-teman bisa mengikuti itu. Jadi untuk teori banyak banget bertebaran di YouTube atau misalnya di sosial media yang bisa teman-teman pelajari, yang bisa teman-teman praktekkan langsung ya. Tapi untuk mindset
saya membutuhkan teman-teman bertatap muka dengan saya langsung, ya. Kita perlu ngobrol santai, kita perlu ngopi supaya teman-teman bisa untuk intinya menyerap bahan yang akan teman-teman praktekkan seumur hidup selama menjadi tukang cukur, kayak gitu aja ya. Jadi cukup segitulah. Jadi saya nggak membuka terlalu banyak, takutnya spam lagi nanti ya. Spam lagi nanti. Jadi itu udah saya buka salah satu teori kursus dari saya pribadi ya. Jadi saya punya metode khusus. Jadi saya memperlakukan setiap orang tuh akan berbeda tergantung kepada penyerapan, atau misalnya dia segini nih kemampuannya, saya akan beda lagi penyampaiannya gitu kan. Dia udah maksimal, akan beda lagi, seperti itu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan cukup menginspirasi buat teman pemula. Jadi mulai saya buka nih mindsetnya sedikit nih. Jadi buat teman-teman yang sekiranya sekarang masih bingung ya. Jadi mohon maaf untuk sekarang saya masih belum rutin live ya, karena memang terkendala juga dengan waktu ya. Jadi mungkin nanti saya akan mencoba untuk live lagi, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih, cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun, tetap semangat.